Maria STMM, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, dan Bapak Yuki Sampurna MM dari Bapeda Provinsi Banten. Selanjutnya, acara kedua akan diadakan kuis ataupun tanya jawab dari peserta kepada pemateri. Untuk mengawali acara kita siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya peserta diharap berdiri. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah segala puji dan syukur insyaallah kita panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini, nikmat sehat. Alhamdulillah dengan nikmat syukur kita bisa ketemu. Yang sama dari Penta kita Pak Yuki ya, yang telah hadir bersama kita untuk menjelaskan tentang peraturan daerah yang sedang berjalan. Insyaallah kalau kami di DPRD ya mungkin peraturan daerah yang akan dibuat sebenarnya. Tapi insyaallah hari ini beliau hadir langsung. Yang pertama Bu Intan sebagai MC kita, mudah-mudahan hari ini kita coba juga bertemu. Intinya hari ini kalau kami sih dengan teman-teman sebenarnya ingin silaturahim Pak Yuki. Jadi kami dengan teman-teman dari Ormas, lagi GMB lagi dari Ormas Harimau. Jadi ASM Harimau, insya Allah hari ini kita ketemu dalam terakhir untuk mempererat lagi hubungan. Setelah lama ya mungkin dari teman-teman yang berkali-kali menanyakan Pak Dewan kapan kita kumpul. Dan insya Allah hari ini kita kumpulkan. Dan yang hari ini dihadir Pak Ketua DPW ya Pak Suhami. Nah, beliau Ketua DPW-nya dan insya Allah. Tapi insya Allah ini saya mau buka kalem loh. Aman. Dan tidak ada masalah selama ini di balik di Tangerang maupun di Banten. Insya Allah mudah-mudahan kita juga menjaga ketertiban. Teman-teman semuanya hadir kemari. Mudah-mudahan bagian dari kita untuk membantu menyelesaikan tugas ini. Jadi intinya kami mengharap acara hari ini adalah silaturahim kami dengan teman-teman dari Ormas ASM Harimau yang hari ini hadir, ketuanya langsung, dan insya Allah juga ada teman-teman dari Curug, Pak Suprapta dan jaringannya. Insya Allah hari ini kita coba manfaatkan untuk ketemu, manfaatkan hari ini kita berkonsolidasi juga. Nyata Pak RW saya juga ada di sini Pak. Nyata ada Pak RW saya juga ya. Tadi alhamdulillah hadir juga. Dan insya Allah selama ini kami di Curug berbaik dengan beliau juga semua. Selama ini kegiatan bangunan Curug jalan lancar, tidak ada masalah, tidak gangguin ya, nggak ada yang ngeracun, nggak ada yang salah. Jadi insya Allah selama ini kegiatan yang ada di Curug maupun di sekitar yang selama ini, kalau kami di kabupaten dulu punya paku anggaran sebenarnya cukup besar. Jadi kalau Dewan Kabupaten kan ada selalu membangun, dan semua koordinasi dengan teman-teman dari provinsi nggak ada nih Pak. Nah, di provinsi kayaknya kita nggak punya, maka jarang ketemu lagi dengan teman-teman. Jadi kalau di kabupaten kami punya aspirasi, punya paku anggaran untuk membangun sekolah dan dengan bantuan teman-teman selama ini kami berkoordinasi. Kalau teman-teman dari media juga ada ya, Pak Yakob, hadir media juga, kerangkep kayaknya Pak, kerangkep media, ngangkep ya, seperti semua ada. Salah, tapi salah beliau selama ini kondusif dan baik, selama ini bersama dengan kami. Mudah-mudahan hari ini kita juga bisa mohon maaf selama ini Pak Ismail belum bisa maksimal ya teman-teman media maupun LSM dalam selama di provinsi sampai 1 tahun. Kalau di kabupaten kami setiap reses kami satu titik buat mereka. Kami kumpul koordinasi dan sebagainya. Dan kemarin untuk pertama kali sosialisasi perda kami di kabupaten di provinsi tahun 1 kali dengan tim media dan LSM untuk menyampaikan mereka, mudah-mudahan tim media juga menyampaikan ke masyarakat apa yang ingin disampaikan hari ini. Insya Allah untuk teknis besarnya adalah sampai ngomong oleh Pak Yuki nantinya, kami hanya itu saja sebagai memediasi, menyampaikan apa yang akan disampaikan hari ini oleh Pemda kita. Jadi kebetulan saya berada di Komisi 3. Komisi 3 itu membawahi pajak daerah sebagai pendapatan utama dari Provinsi Banten. Kami punya pendapatan ya sekitar 19 triliun kalau tidak salah. Lebih kurang, kalau tidak dikurangi gimana ya? Makin kurang lagi. Direvisi lagi. Mudah-mudahan sebenarnya hampir mirip dengan kabupaten ya, udah 8 triliun lebih. Dan secara provinsi 10 lebih sekian, dan mudah-mudahan yang terutama dari pajak kendaraan bermotor yang kita gunakan. Nah, intinya kami sebenarnya di Komisi 3 meminta kepada Bapenda untuk maksimalkan ya, terutama di salah satu daerah, bagaimana masyarakat mau bayar pajak. Dan selama ini laporan kami itu rata-rata hampir sama, semua daerah di Indonesia itu hampir 55% yang taat pajak, hampir 40% itu masih nggak mau bayar atau belum bayar atau belum ditagih. Dan inilah masalahnya. Sehingga yang tertagih baru di kami itu baru 50% lebih. Sehingga semua daerah hampir sama. Sehingga salah satu kebijakan yang terbaru kemarin kami lakukan adalah membebaskan tunggakan
dan insya Allah cukup bayar di tahun yang berjalan itu salah satunya. Mudah-mudahan ya, ikhtiar ini bisa memaksimalkan, nanti beliau menjelaskan progres sampai bulan ini, dan kami harapkan ini akan membantu juga. Mudah-mudahan ini masyarakat juga, tapi di daerah lain sudah minta PBB juga, di Jawa Barat PBB juga diminta dibebaskan R2 nya, S1 kedua, tapi karena PBB-nya di kewenangan kabupaten ya, jadi provinsi bahwa Gubernur Jawa Barat hanya mengimbau pada bupati, dan mudah-mudahan di provinsi juga, karena sudah ada jilitan di kabupaten kotanya supaya PBB yang rumah-rumah R2 ke bawah itu juga dibebaskan. Itu ikhtiar, dan mudah-mudahan nanti coba dikoordinasikan dengan beliau di lapangan. Nah, hari ini ya kami mengharap ya teman-teman yang coba memberikan ke masyarakat kita untuk mau bayar pajak. Ini motornya Pak, pada bayar pajak belum ada nunggak nggak Pak? Ada, Nggak ada? banyak. Nggak ada? Banyak. Nah, kalau banyak, kalau dibayar tahun ini hanya bayar 1 tahun, sebelumnya kita bebaskan. Itu salah satunya, mudah-mudahan hari ini mengimbau teman-teman mau untuk bayar. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa diberi kesehatan untuk berkumpul di sini antara kami dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Bapak Ibu LSM Harimau. Wah, LSM Harimau di Binong, Kecamatan Curug ya Pak, Kabupaten Tangerang. Terima kasih juga kepada Bapak Dewan, Pak Ismail Arya, SSTMM yang telah memberikan tempatnya pada kami untuk memberikan sedikit kebijakan pajak yang ada di provinsi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak panjang lebar. Nama saya Yuki Sampurna. Kebetulan saya ditempatkan di bidang pendapatan di Bapenda Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, Provinsi Banten, provinsi itu diberi kewenangan mengelola 7 mata pajak. Sebelum masuk ke 7 mata pajak, boleh izin bertanya, arti pajak sendiri apa Ibu Putri pajak daerah? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Arti tetap menjaga silaturahim kita ya, insyaAllah. Dan juga kita juga insyaAllah untuk Pak Ismail yang mungkin selalu ada kegiatan yang bisa kita gunakan untuk silaturahim. Selain ini juga ada sekarang ya. Silakan nanti kita koordinasikan karena kami ngumpul aja gitu. Kayak tadi itu kenapa saya tanya jumlah dulu Pak, masa gitu. Iya, kalau memang namanya 50 kita dari jumlah cukup. Tapi alhamdulillah hadir semuanya sebagian yang insya Allah mudah-mudahan nggak ada masalah di sini. Yang kedua juga dari Citra Payungkara juga. Selain dari ini kami juga punya Citra SMB yang di Curug. Sebagian besar kami juga hadir tadi Pak Binama dan juga Binong tadi udah kesini kan. Jadi inilah konsultasi kami. Ya, mudah-mudahan selama ini saya selalu dapat titik kegiatan sosial ini kami selalu dengan masyarakat komunitas ya. Pernah juga dengan CB ya, Citra Payungkara Curug ya, kita kumpulkan juga mereka semuanya sekitar 60 orang yang mungkin dengan teman-teman gilirannya menjaga komunikasi masuk dengan medianya, mungkin media belum lagi giliran ini. Pak Ketua kami dengan media securug atau mungkin tapi 5 dapil 6 kayaknya. Nah maksudnya nggak sekabupaten sih, cuman bahasa kami adanya datang. Karena kita hanya sudah pilih 5, sudah pilih 6, tapi insya Allah. Jadi itu sudah banyak sebenarnya kalau kita kumpul media ini aja Pak Cakep di teman itu sudah sekitar 50 sampai 60 orang. Banyak yang datang kadang-kadang dari luar, kadang-kadang pernah juga dari Bogor juga ya, ini juga ya. Tapi kita juga bingung mengundang terbatas, tapi yang hadirnya banyak. Tapi insya Allah ini bagi silaturahim ya, dan mudah-mudahan teman-teman kami tadi yang Lekok, Kepaduan dan Atas Ari yang kemudian bisa membantu buat kami ke depannya. Insya Allah nanti kita berkoordinasi ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kami memang untuk di daerah Lekok itu paling agak jarang. Karena baru tahun ini kami jadi sebelumnya banyak di dapil 5 cukup Papanungan dan mudah-mudahan insya Allah berikutnya kita banyak keluar dari daerah ini. Tolong dibantu ya nanti kalau kami keluar dari sini, silakan mohon dikoordinasikan Pak Atat titik-titiknya dengan siapa kami koordinasinya. Insya Allah itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Panel Arya SSTMM selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Komisi 3 ya Pak, dari fraksi PKS. Kita doakan semoga Pak Dewan menjalankan tugasnya senantiasa istiqomah dan amanah memperjuangkan aspirasi rakyat. Amin. Yang saya hormati Ketua DPW LSM Harimau Provinsi Banten, Bapak Surahmi, dan juga abang saya yang paling ganteng di pojok, Bapak Abang Parta, dan rekan-rekan LSM Harimau yang saya cintai. Sedikit barangkali di momen seperti ini saya ta'aruf ya Pak Ketua ya, mohon izin ta'aruf. Karena baru 2 hari yang lalu saya sowan atau silaturahmi langsung ke kantor DPW Provinsi Banten LSM Harimau di daerah Pasar Kemis, di mana saya siap bergabung dengan LSM Harimau, dan saya juga tahu Harimau itu singkatnya apa, Harapan Rakyat Indonesia Maju, baru tahu. Dan juga lianya juga saya pelajari karena saya nggak mau sebut pendatang baru tapi nggak ngerti lianya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, dan saya berbicara banyak dengan ketua bahwa saya lebih suka ditegur ketika saya on the track, out the track maksud saya. Ketika saya salah, tegur. Jangan melihat usia, walaupun usia saya mungkin sudah hampir setengah abad, saya 58 tahun bulan Juli kemarin. Dan insya Allah